Ada suka dukanya nggak merantau ke sini, Pak? Ngambil, kenapa Bapak nggak jualan di sana aja gitu? Ya, itu Mbak. Kalau di sana gimana ya, Mbak? Gak ada orang, teman-teman tuh banyak yang ngepon, ada enak kan. Kita belanja kan harus bayar. Ya harus muter. Mau motor nggak bisa. Akhirnya ya daripada di kampung lah. Iya. Gitu. Daripada di kampung ya. Bapak punya pengalaman terberat nggak, Pak? Dari jualan sate ini? Misalnya dulu Bapak keliling, yang tadi kan sudah banyak yang kerjain nih, keliling tuh manggil-manggil, pokoknya nggak ada orangnya. Atau Bapak pernah bawa jualan sama sekali nggak laku, akhirnya kebuang, rugi gitu. Kalau akunya alhamdulillah Mas. Cuman kalau misalnya dari keluarga, kalau memang ditinggal kerjaan saya pas anak kan sakit Mbak ya. Waktu itu anak sakit, step lagi kalau anak saya itu kalau sakit step dia Mbak. Yang mana Pak? Yang kecilan? Semua, kedua. Oh semua. Keduanya. Akhirnya saya nyampe baru buka terpal dulu, masih di kaki 5 ya. Iya, masih lagi 5. Buka terpal itu udah tak tinggal, yang beli udah banyak. Tapi lagi itu anak saya sakit. Sebentar aja dong. Nah, besok aja gitu, sampai bilang gitu saya ke pelanggan. Anak saya sakit udah step di sini dari jadi mama sama mamanya. Sama istri. Jadi malah menurut Bapak yang terberat dalam Bapak itu sebenarnya kalau pekerjaan, karena menurut saya Bapak senang kerja ini, nggak pernah merasa hambatan itu sebagai ganjalan ya Pak ya. Bapak nikmatin malah prosesnya. Tapi seringkali malah masalah muncul dari keluarga gitu ya. Misalnya dari kebutuhan yang harus anak sekolah lah. Terus ketika anak sakit Bapak mau nggak mau harus dihadapkan pilihan nih, buka warung apa enggak karena nggak ada karyawan dong kan. Tapi sekarang udah ada orang yang bantu Pak? Udah ada. Oh. Anak paling gede usia berapa Pak? Umur 11. Oh 11 tahun. Yang paling kecil? Yang paling kecil 5 tahun. Semua udah sekolah ya Pak? Udah sekolah. Ini corona ini ngaruh nggak Pak dengan omset Bapak saat ini? Jauh sekali Mbak. Berpengaruh banget berarti. Karena dulu dari istilahnya kalau sebelum itu kan sampai 8 kilo. 9 kilo, sekarang 3 kilo, 3 kilo, 4 kilo udah paling banyak. Jadi omset menurun ya Pak, tapi kebutuhan tetap harus jalan. Anak umur segitu berarti udah sekolah dong yang paling kecil sekarang? Sudah sekolah, jadi ini nggak di di sebelah pasar Kendang ini. Banyak. Terus kemarin gimana Pak, corona ini Pak, kan Bapak harus muter nih untuk modal lagi, untuk yang kita anggaplah untuk warungnya Bapak sekarang ada, untuk yang bantu, sedangkan biaya Bapak harus terus berjalan. Sekarang saya pinjam uang harian ya, benar? Pinjam uang harian ke di sana coba jadi siapa di pasar? Di pasar juga. Kalau kenal bagus itu udah. Kali saya tertarik gitu kan Pak. Pinjam uang harian untuk bayar warungnya. Bayar untuk kebutuhan lah ya Pak ya. Kalau sekali dapat segitu mah ada kebutuhan mana ngirim keluarga. Iya. Di rumah, di kampung gitu loh Mas. Iya. Karena kan banyak Pak ya. Makanya itu ketika omset kecil, maksudnya sekarang dengan situasi kayak gini omset kan menurun. Tapi kebutuhan kita tetap ada. Mau nggak mau Bapak tetap harus berjalan nih, gitu ya Pak ya. Waktu awal pertama kali pindah dari tempatnya Kakak, jualannya kemana dulu? Langsung Mbak. Langsung keliling itu? Beli gerobak orang, ya beli lokasinya ke teman Mbak. Terus beli kalau nggak salah waktu itu 500 sama rombongnya saya. Kok sampai rombongnya 500.000? Cuman gini Mbak ya, apa namanya, anunya tuh tempatnya udah lama nggak ditempatin, kan istilahnya pelanggan beli udah matilah tempatnya. Iya. Itu yang bukan keliling ya Pak? Itu diem dulu? Oh jadi gini, awalnya Bapak pindah dari tempatnya Kakak itu Bapak beli tempat orang jual sate itu udah ada rombongnya 500.000. Tapi tempat itu sudah lama mati. Akhirnya Bapak yang mulai ngenalin. Nah tapi ngerasa situ omsetnya malah kecil, akhirnya mutusin jalan keliling. Akhirnya keliling. Coba ada keliling saya. Iya. Itu Mbak. Itu keliling dari pagi jam berapa sampai jam berapa? Kalau keliling nggak pagi, sore jam 4. Oh
berarti sore baru mulai. Jam 4 sampai jam 1, Mek. Oh, 1 malam? Satu malam. Oh, itu sendiri ya? Hmm. Nah, itu ngekos dulu. Itu dulu ngekos, Mek. Ngekosnya langsung di sini enggak? Maksudnya Di sini di Gerakerti, Mek. di tempat yang lain ya, bukan di sini. Akhirnya? Di jalan pendidikan juga di sebelah ini, tapi di barat jalannya. Akhirnya berangsur-angsur malah pindah ke sini. Iya. Karena sudah mulai berkeluarga maksudnya. Udah berapa lama di sini, Pak? 10 tahun, Mbak. 10 tahun. 10 tahun ya. Sudah. Ini Bapak punya sendiri? Hah? Ini punya sendiri? Entah. Oh, ngontrak. Udah berapa tahun di sini, Pak? 10 tahun. Ini udah lama ya. Tajam lagi udah 10 tahun. Kalau tanah. Berarti Bapak, bangun ini sendiri berarti juga? Pak, habis ini kita tusuk sate, kegiatan Bapak apa aja? Belanja. Belanja, Istirahat sebentar, main berangkat. langsung berangkat. Nah itu balik sampai tadi ya jam 12 itu ya tutupnya ya. Lumayan loh ya Pak. Biasanya Ibu bantu di sini tusuk Iya. sate juga. Pak Kacong, Iya. dulu waktu jualan keliling itu kan Bapak latihan suara nih Pak. Kan biar gimana caranya biar orang biar tahu Bapak jualan keliling itu. Nah kan kalau ciri khasnya kalau Madura kan gitu, Mbak. Keliling kan gitu dari dulu. Nanti, woi, gitu bilang. Apa tuh Pak? Gimana tuh Bu? Gitu. Kan gitu. Kan kalau dulu kan banyak orang ini. Kan gitu kan, Iya. ya. Kalau misalnya bakso tuh kan pakai apa mangkok bakso ting 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 dagang bakso keliling. Kalau sate- Bapak teriak-teriak berarti. Biar tetangga tahu, biar orang tahu Bapak datang. Gitu. Oh. Nah itu gara-gara itu malah digodain ya Pak sama orang ya. Kadang kalau pas hujan gerimis. Sate berarti Kan nggak denger kan tapi Bapak. Oh pernah ya Pak ada orang jahilin gitu. Jadi Bapak hujan-hujan gitu, orang malah masih tega aja kayak begitu Pak. Ya ampun. Nah kalau Bapak yang mutusin tetap masih merasa bahwa bisnis atau jadi pedagang sate ini menguntungkan buat Bapak, apa ya Pak? Motivasinya Bapak deh. Biar tetap kok mau terus jualan sate, biar capek, Iya. biar apa gitu. Mbak, apa namanya? Itu kalau jualan dari tasbih, kalau cuma buat makan ada. Ada. Itu Bapak ngaturnya gimana sih Pak dari modal sampai itu kok bisa Bapak? Kadang-kadang orang yang nggak basicnya nggak ini kan kadang-kadang mikir dari modal malah saya pakai nih akhirnya habis modal jadi habis kan seringkali gitu. Pernah nggak ngerasain gitu Pak? Modal malah kepake untuk biaya hidup gitu. Kalau udah sepi, Mau nggak mau kan? Iya, kalau udah sepi masuk. Nah akhirnya kayak gitu untuk muterin kan nggak ada Pak. Ya, Akhirnya jadi- mobil yang kemarin-kemarin dipakai, Mbak. Oh. Nah yang bikin Bapak tetap bertahan apa Pak? Jualan sate ini tadi. Saya gini, Mbak, apa namanya? Mau kerja apa lagi gitu kan? Jadi mikir udah mikir ini udah yang terbaik buat Bapak gitu. Mau kerja apa yang nggak bisa gitu lah, Mbak. Ya, mau kerja di kampung, mau bertani cuman jagung aja tadi pagi nggak ada. Lagi mulai dari nol lah ya Pak ya sekarang. Merasa sayang mungkin Bapak dengan yang Bapak sudah bangun sampai sekarang. Betul. Jadi sia-sia. Kalau sama Ibu ada mimpi nggak yang belum tercapai Pak? Berdua, mimpi keluarga. Banyak. Pengen buka cabang mungkin Pak. Ya, rencananya mau gini, Mbak. Mau bangun rumah, soalnya anak-anak udah pada gede. Yang udah besar. Maksudnya bangun rumah di tanah sendiri kan gitu ya Pak ya. Ya saya doakan Bapak sama Ibu biar rezekinya selalu lancar, dimudahkan. Biar cepat bisa tercapai mimpi-mimpinya. Pak, ketika dulu Bapak memulai bisnis kan sendiri. Iya. Nah, tiba-tiba ketemu nih Ibu, akhirnya menikah. Nah, kalau Ibu sendiri supportnya buat bisnis Bapak seperti apa Pak? Support membantu sekali, memberikan impact juga buat Bapak dan dagangan Bapak ini? Iya, kalau ibu ini cuma tinggal ikutin saya ya. Iya. Kan udah kerjaan kayak gini. Iya, iya. Ya. Jadi emang kerjaan Bapak baru kenal juga udah begini. Udah kerja kayak gini. Akhirnya gitu bilang, ya saya udah kewajiban situ. Saya tuh mau kerja apa aja udah terserah situ. Gitu. Oh, so sweet sekali Bu. Mendukung lah maksudnya. Iya. Karena saya yakin sekali Pak,
kita bisa seperti saat ini, walaupun kita memulai sesuatu hal yang kecil, tapi kalau ada support pendamping kita, itu menjadi semangat tersendiri ya Pak buat kita ya. Apalagi Bapak sudah punya putri ya Pak, dua orang putri. Harus banyak-banyak berterima kasih sama Ibu Pak. Ibu yang mensupport juga Bapak sampai dengan saat ini. Pak Kacong, saya mau minta tips dong Pak buat kita anak-anak muda ini biar tetap punya semangat kayak Bapak. Gimana nih Pak? Ya, biar nggak gini ya. Kita kerja itu janganlah mudah putus asa lah maksudnya. Ya, jangan pernah putus asa. Apalagi Pak? Biar bisa punya semangat kayak Bapak. Ya kan Bu? Jangan-jangan Ibu. Ya, kita merasa istilahnya dalam hati kita merasa punya kewajiban lah. Punya kewajiban untuk keluarga. Iya. Itu bisa kesemangatan mesti ada kan. Kalau ada termasuk kewajiban saya kayak gitu. Iya. Yang bikin kita nggak jenuh dari sana. Kita ke sana. Jadi sebenarnya kalau ke sana lah. Iya. Jadi sebenarnya yang saya tangkap di sini adalah kita sebagai seorang entrepreneur atau pembisnis, mau itu bisnis apapun ya Pak, kita harus memiliki apa sih yang mendasari kita membuat bisnis itu. Jadi ketika kita mulai merasa, aduh saya capek, saya lelah, ingat lagi nih, ternyata kewajiban kita ini banyak banget di belakang kita yang menanti. Jadi kalau kita seandainya berhenti, sedangkan kewajiban terus berjalan, kita harus melakukan apa gitu ya Pak. Kita banyak banget kita belajar hari ini teman-teman. Kenapa? Karena kita belajar gimana sih saya tetap memiliki rasa percaya diri dan kemampuan untuk terus berjuang. Betul. Dan terus melangkah dalam setiap segala permasalahan yang kita temuin di kemudian hari. Friends, belajarlah arti ketenangan. Karena kita pernah menyesal terlalu terburu-buru. Belajarlah berhenti marah. Karena kita pun sering melihat penyesalan akan kemarahan. Belajarlah arti keikhlasan, karena kita tahu Tuhan itu Maha Adil. Belajarlah memulai sesuatu lagi dan lagi, tanpa putus asa dan menyerah, karena hidup harus terus berjalan. Belajarlah arti kehidupan, dari Pak Kacong dan keluarga. Saya Adi Nadira, sampai jumpa di cerita mereka selanjutnya.